Selamat pagi adik-adik semua. Kali ini saya akan memberikan pembahasan dari soal-soal yang telah kalian kerjakan mengenai alat ukur listrik, energi dan daya listrik, serta hukum Kirchhoff. Nah, soal-soal yang dibahas di sini itu merupakan soal-soal di mana banyak dari kalian mengalami kesalahan. Yang pertama, yaitu soal pada LKPD alat ukur listrik, energi dan daya listrik. Nomor 2, soalnya, jika voltmeter AC menunjukkan angka 80 dan batas ukur maksimum voltmeter adalah 300 volt, maka tegangan hambatan R1 pada saat pengukuran sebesar. Nah, di sini ini voltmeternya mengukur langsung hambatan R1. Jadi setelah kalian membaca voltmeter ini, kalian dapat mengetahui tegangan dari R1 tersebut. Nah, bagaimana caranya? Nah, awalnya skalanya seperti ini, dari 0 sampai 120. Nah, karena maksimum 300 volt, untuk memudahkan, kita ubah skalanya dari 120 menjadi 300. Nah, karena dari 0 sampai 300 ini dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, ada 4 skala, maka 300 ini dibagikan menjadi 4. Nah, sehingga kita dapatkan skalanya 0, 75, 150, 225, dan 300. Nah, dari soal itu tegangan voltmeter menunjukkan angka 80. Sedangkan di sini nih terlihat mendekati angka 90. Kalau kita konversikan ke 300 volt, maka kita dapatkan jarum penunjuk menunjukkan angka mendekati 225 volt. Nah, dari sini kita dapat mengetahui nilai tegangan R1, yaitu paling mungkin tegangannya yang kurang dari 225 dan mendekati. Nah, dari jawaban, nilai yang paling mungkin yaitu 200 volt. Kemudian, nomor 3, perhatikan pengukuran pada rangkaian listrik berikut. Beda potensial pada ujung-ujung hambatan 20 ohm adalah, nah, kalau kita lihat di sini, ini merupakan satuannya ampere. Berarti ini sedang mengukur kuat arus listrik. Nah, karena di sini maksimal 1 ampere, 0, 0 ini minimalnya, 1 ini maksimal, skala maksimalnya. Jadi kita ubah ini dari 0 ke 50 diubah menjadi 0 menjadi 1. 0 sampai 1. Begini. Jadi awalnya kan 0, 10, 20, 30, 40, 50. Nah, karena maksimum pengukurannya 1 ampere, maka kita ubah skalanya dari 0 sampai 1. Nah, karena ini dibagi 1, 2, 3, 4, 5, maka skalanya kita juga bagi 5. 1 dibagi 5 berarti tiap skala bertambah 0,2. Jadi skalanya menjadi 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 dan 1. Nah, di sini jarum penunjuk yang tadinya menunjuk angka 30, ketika kita konversikan skalanya menjadi menunjukkan angka 0,6. Nah, berarti arus yang mengalir pada rangkaian ini sebesar 0,6 ampere. Nah, dari sini diketahui R hambatannya 20 ohm, maka tegangan dari hambatan tersebut tinggal menggunakan hukum ohm, kita dapatkan V sama dengan I kali R, didapatkan 12 volt. Nah, kemudian yang nomor 4, sebuah galvanometer yang hambatannya 18 ohm mengalami simpangan maksimum jika dilalui arus 0,01 ampere. Galvanometer akan dibuat menjadi ampermeter agar daya ukur ampermeter meningkat menjadi 100 miliampere, maka harus dipasang. Nah, karena ini galvanometer atau ampermeter, kita menambahkan namanya hambatan Sun. Nah, dari kelima pilihan ini, yang mungkin yaitu yang pertama, ketiga, dan keempat. Nah, kita lihat, diketahui IA atau arus yang terukur, arus simpangan maksimum, arus maksimum yang terukur yaitu 0,01 ampere. Nah, kita ingin meningkatkan menjadi 100 miliampere, 0,1 ampere.
100 mA ini sama dengan 0,1 ampere. Nah, diketahui hambatan galvanometernya 18 ohm. Nah, ditanyakan hambatan Sun-nya. Nah, jawab yang pertama kita ingin melihat berapa kali lipat perbesaran yang diinginkan. 0,1 itu berapa kali lipatnya 0,01. Nah, kita lihat N sama dengan I per IA. I-nya itu yang kita harapkan 0,1 ampere, IA-nya itu yang kita punyai. Hambatan yang kuat arus yang terukur yang sedang kita punya, yaitu 0,01. Jadi kita menginginkan agar terjadi perbesaran pengukuran kuat arus menjadi 10 kali dari awalnya. Nah, di sini kita menggunakan rumus hambatan Sun, persamaan hambatan Sun, yaitu RA atau hambatan galvanometer awal dibagi N-1 sama dengan RA-nya tadi 18 dibagi N-nya 10 dikurangi 1 itu 9. Jadi 18 dibagi 9 sama dengan 2 ohm. Nah, secara teori hambatan Sun itu harus dipasang secara paralel. Jadi jawaban yang benar yaitu hambatan Sun yang dipasang paralel sebesar 2 ohm. Jawaban keempat. Kemudian yang kelima, sebuah voltmeter mempunyai hambatan dalam 1000 ohm dengan batas ukur maksimum 10 volt. Agar batas ukurnya dapat diperbesar menjadi 100 volt, maka ini merupakan voltmeter. Jadi dalam voltmeter itu harus dipasang hambatan depan. Hambatan depan sendiri harus dipasang secara seri. Maka jawaban yang paling mungkin yaitu ketiga. Jawaban ketiga. Karena itu hanya jawaban satu-satunya yang menuliskan hambatan depan dan dipasang secara seri. Nah, untuk melihat benar atau tidaknya nilai hambatannya, maka kita harus menghitungnya. Yang pertama, V aksen sama dengan 100 volt. Jadi V aksen itu merupakan hambatan batas ukur yang kita harapkan sebesar 100 volt. Nah, V sama dengan 10 volt itu merupakan hambatan batas ukur, merupakan tegangan ukur yang sekarang kita miliki. RV merupakan hambatan dalam sekarang yang dari tegangan yang kita miliki. Ditanyakan VD atau hambatan tegangan depan. Maaf, ini RD ya. Hambatan dalam. RD sama dengan, nah, jawabnya kita harus mencari dulu perbesaran tegangan yang kita inginkan, yaitu dari tegangan yang diharapkan dibagi tegangan saat ini. Kita dapatkan nilainya 10 kalinya. 100 dibagi 10. Nah, untuk melihat hambatan dalamnya, hambatan depannya, kita harus menghitung N-1 RV. RV ini hambatan dalam dari voltmeter yang sedang kita miliki. Nah, kita harus N-1 kalikan RV, kita dapatkan N-nya 10 dikurangi 1, 9. RV-nya 1000 ohm. Nah, sehingga didapatkan 9 kilo ohm. Hambatan depan harus dipasang seri. Nah, dari sini kita bisa melihat jawaban yang paling benar yaitu jawaban ketiga atau C. Kemudian nomor 6. Perhatikan hasil pengukuran kuat arus dan tegangan listrik yang ditunjukkan oleh ampermeter dan voltmeter pada gambar rangkaian berikut. Nilai hambatan R1 adalah, nah, R1 ini hambatan yang berada di luar hambatan paralel. Jadi dia mengalir, ada arus yang mengalir dari sumber, dia langsung melewati hambatan R1. Jadi di sini padahal ampermeternya juga mengukur arus yang keluar dari sumber tegangan. Jadi ini ketika kalian sudah mengetahui tegangan dari R1 ini sedang diukur dan kuat arus yang melewati yang keluar dari sumber tegangan ini ada tampilannya, maka kita langsung dapat mengetahui nilai hambatannya dengan menggunakan hukum Ohm. Nah, seperti kita lihat, pengukuran maksimal dari voltmeternya itu 30 volt sesuai dengan skala di
tampilan ini. Jadi langsung kita baca aja, voltmeternya didapatkan V-nya 12 volt. Nah, kemudian ampere meternya kita lihat skalanya 0 sampai 5. Pengukuran batas maksimum atasnya 5 ampere. Maka kita ubah 50 ini, seluruh skala ini dibagi dengan 10. Maka karena jarum ini menunjukkan 20, angka 20, maka kita bagi 10, didapatkan 2 ampere. Nah, dengan menggunakan hukum Ohm, kita dapatkan V sama dengan IR, R sama dengan V per I sama dengan V-nya 12, I-nya 2 ampere, didapatkan 6 ohm. Kemudian nomor 9, perhatikan rangkaian listrik berikut. Besar daya disipasi pada hambatan 6 ohm adalah, nah pertama kita harus menghitung hambatan pengganti di sini. Nah, kita dapatkan hambatan pengganti paralelnya 6 ohm. Kemudian kita cari hambatan pengganti serinya, didapatkan 12 ohm. Nah, kita cari arus yang mengalir ini, I ini, kita dapatkan 1 ampere. Nah, kita ingat persamaan daya, yaitu IRI atau I kuadrat R. Nah, I-nya 1 ampere dikuadratkan tetap 1 dikalikan 6. Maka kita dapatkan dayanya 6 watt. Kemudian nomor 10, sebuah lampu X dihubungkan dengan sumber tegangan searah seperti pada gambar di bawah. Besar daya lampu X adalah, nah ini merupakan, karena ini satuannya A, ampere, maka ini merupakan ampere meter. Nah, di sini batas ukur atasnya 10 ampere. Maka karena ini skalanya 100 sampai 100, 0 sampai 100, maka kita ubah 100 ini menjadi 10. Berarti semua skala ini dibagi dengan 10. Nah, dari sini kita melihat bahwa jarum penunjuk menunjukkan angka 70, sekitar 70 ya. Nah, karena dibagi 10, maka ampere meter ini menunjukkan bahwa arus yang mengalir pada rangkaian sebesar 7 ampere. Nah, setelah itu, karena setelah kita mengetahuinya, kita langsung mengukur dayanya. Daya sama dengan I kuadrat R sama dengan I-nya 7 dipangkatkan 2 dikalikan 10. Kita dapatkan I-nya 490 watt. Kemudian nomor 11, sebuah keluarga menggunakan alat listrik 400 watt dan rata-rata tiap hari dipakai selama 5 jam. Apabila tarif listrik Rp150 per kilowatt hours, selama 1 bulan, pelanggan harus membayar rekening listrik sebesar, nah kita harus tahu dulu penggunaan energi tiap harinya. Penggunaan energi tiap hari berarti V sama dengan PT. P-nya itu daya, T-nya waktu. Nah, daya di sini, daya alat listriknya itu 400 volt, dipakai selama 5 jam tiap hari. Berarti setiap hari dia menggunakan energi sebesar 2000 watt hours atau 2 kWh. Nah, bagaimana tiap bulannya? Nah, energi tiap bulannya itu sebesar 2 kWh dikalikan 30 hari. Jadi tiap bulan mengonsumsi energi sebanyak 60 kWh. Nah, biayanya setiap kWh-nya itu kan Rp150. Berarti tinggal kita kalikan Rp150 itu tiap bulan, tiap hari tiap kWh. Jadi tinggal dikalikan kWh-nya tiap bulan dikalikan biayanya. Jadi 150 dikalikan 60. Kita hasilkan biaya 9.000.